Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari laporan proyekan kami yang berjudul Implementasi ETL dan OLAP untuk analisis ketidakhadiran pasien di rumah sakit, yang disusun oleh Muhammad Noval Atorik, kemudian saya Muhammad Najrian Fawaz, dan Muhammad Ilman Koswara. Kemudian pendahuluan mengapa analisis no-show penting. Ketidakhadiran pasien atau no-show adalah masalah umum di rumah sakit yang menyebabkan pemborosan waktu dokter, penurunan efisiensi operasional, dan waktu tunggu yang lebih lama bagi pasien lain. Memahami pola dan penyebab no-show sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kemudian tujuan proyek yaitu desain data warehouse, mendesain skema data warehouse dengan star skema untuk data no-show pasien. Kemudian ada proses ETL, melakukan ekstraksi, transformasi, dan pembuatan data mentah ke data warehouse. Kemudian ada analisis OLAP, mengidentifikasi pola ketidakhadiran berdasarkan dimensi seperti usia, jenis kelamin, dan waktu. Kemudian ada visualisasi dan laporan, menyusun visualisasi dan laporan manajerial untuk pengambilan kebijakan. Kemudian ada ruang lingkup proyek. Proyek ini menggunakan data dari Kaggle berjudul Medical Appointment No-Show yang berisi lebih dari 100.000 catatan janji pasien di Brazil. Data yang mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis, lokasi tempat tinggal, status SMS reminder, serta apakah pasien tersebut hadir atau tidak. Analisis difokuskan pada variabel-variabel tersebut tanpa menyentuh aspek medis yang lebih dalam atau jenis layanan klinis tertentu. Tujuannya adalah memahami perilaku ketidakhadiran dari sudut pandang data dan waktu. Pada bagian ini, kami merancang data warehouse dengan menggunakan model star skema atau skema bintang. Model ini dipilih karena mampu mendukung performa query yang cepat dan efisiensi dalam proses analisis. Strukturnya terdiri dari satu tabel fakta utama yaitu PAC-NoShow yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data status kehadiran pasien. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID kunjungan, ID pasien, ID waktu, ID lokasi, serta status kehadiran di mana angka 1 menandakan pasien tidak hadir dan angka 0 menandakan pasien hadir. Selain itu terdapat 3 tabel dimensi sebagai pelengkap konteks. Yang pertama DIM pasien, yang berisi informasi demografis seperti jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Yang kedua ada DIM waktu yang memuat tanggal janji temu, tanggal penjadwalan, selisih hari, serta hari dalam minggu, dan DIM lokasi yang mencatat area tempat tinggal pasien. Setelah struktur data warehouse dirancang, langkah berikutnya adalah melakukan proses ETL untuk memindahkan data mentah ke dalam sistem ini. Tahap pertama proses ETL adalah ekstraksi data. Kami menggunakan dataset dari Kaggle berjudul Medical Appointment No-Show yang terdiri dari lebih 110.000 catatan janji temu pasien di Brasil. Beberapa kolom penting yang diekstrak antara lain adalah ID pasien, ID janji temu, jenis kelamin, usia, tanggal penjadwalan, tanggal janji temu, lokasi tempat tinggal, status SMS reminder, serta status kehadiran pasien. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kami melakukan validasi awal terhadap dataset untuk memastikan tidak terdapat data rusak, kosong, atau memiliki format yang tidak sesuai. Setelah data berhasil diekstrak dan divalidasi, kami melanjutkan ke tahap transformasi untuk mempersiapkan data sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Pada tahap transformasi, data mentah dibersihkan dan disesuaikan agar siap digunakan dalam sistem data warehouse. Langkah-langkah transformasi meliputi 1. Konversi format tanggal ke format datetime standar. 2. Perhitungan selisih hari antara tanggal penjadwalan dan tanggal janji. 3. Ekstraksi hari dalam minggu dari tanggal janji temu. 4. Pengkodean status no-show dari format teks menjadi angka 1 untuk tidak hadir, 0 untuk hadir. Kami juga melakukan kategorisasi usia pasien
ke dalam 3 kelompok, yaitu anak-anak di bawah 18 tahun, dewasa 18 hingga 59 tahun, dan lansia 60 tahun ke atas. Proses transformasi ini juga mencakup pembersihan data yang tidak valid, seperti nilai usia negatif atau data kosong. Selain itu, dilakukan pembuatan ID unik untuk masing-masing entitas, pasien, waktu, dan lokasi agar dapat dipisahkan dalam tabel dimensi. Setelah data benar-benar siap, kami masuk ke tahap terakhir dalam proses ETL, yaitu loading atau pemuatan data ke dalam data warehouse. Tahap terakhir dari proses ETL adalah loading atau pemuatan data ke dalam sistem data warehouse. Pertama-tama, kami mengisi tabel-tabel dimensi seperti dim pasien, dim waktu, dan dim lokasi dengan data yang telah diproses. Selanjutnya, tabel fakta PAKNOSOW diisi dengan referensi ID dari masing-masing dimensi, beserta nilai fakta berupa status kehadiran. Sebagai bagian dari tahap akhir, kami melakukan validasi hasil untuk memastikan tidak ada duplikasi data, referensi antar tabel valid, serta struktur data telah sesuai dengan skema yang telah dirancang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Hatorik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Setelah data dimuat ke dalam data warehouse melalui proses ETL, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis OLAP atau Online Analytical Processing untuk menggali pola-pola penting yang berkaitan dengan ketidakhadiran pasien. OLAP memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai sudut pandang melalui operasi multidimensi seperti slicing, dicing, drill down, dan juga roll up. Berikut adalah hasil agregasi dari OLAP untuk tingkat no-show berdasarkan hari janji temu pasien. Berikut adalah tabel agregasi OLAP untuk mengidentifikasi pola ketidakhadiran pasien berdasarkan dimensi yang salah satunya adalah hari dalam seminggu. Berikut adalah ringkasan data no-show berdasarkan hari janji temu. Bisa dilihat mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase ketidakhadiran pasien cenderung lebih tinggi pada hari Senin dan terutama pada hari Sabtu, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti awal minggu atau akhir pekan. Berikut untuk membantu interpretasi data secara visual, digunakan grafik batang untuk membandingkan jumlah janji dan persentase no-show antar hari. Visualisasi ini dibuat menggunakan library Python Matplotlib. Grafik pertama di sini menunjukkan dua diagram, yaitu diagram jumlah janji temu dan juga jumlah ketidakhadiran. Bisa kita lihat di sini juga Sabtu memiliki tingkat no-show tertinggi yaitu 23,8% meskipun janji rendah. Sementara di hari Kamis memiliki persentase no-show terendah yaitu di 19,35%. Untuk kesimpulannya, hari Sabtu memiliki ketidakhadiran tertinggi sementara Kamis memiliki tingkat kepatuhan tertinggi. Visualisasi data ini membantu mengkomunikasikan pola penting ini. Untuk sarannya, manfaatkan teknologi visualisasi interaktif seperti Power BI, Tableau untuk memantau tren no-show secara real time. Kembangkan analisis lanjutan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga SMS reminder untuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.